Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ayah Airil Channel. Di video kali ini gue kita bakalan belajar tentang cara menggunakan multitester digital ya. Multitester digital ini multitester analog seperti ini yang berbentuk jarum, dan yang ini digital. Tapi kali ini kita akan belajar tentang multitester digital. Untuk kalian yang baru belajar di dunia perbaikan, kalau menurut gue multitester ini wajib kalian mengetahui fungsi-fungsinya ya. Ini switch-switchnya ini kalian harus paham. Kenapa ya? Karena agar perbaikan elektronika yang sedang kalian kerjakan itu bisa lebih akurat untuk kalian perbaiki gitu. Kita bisa dengan tepat menemukan masalah dalam perbaikan elektronika. Di sini ada bermacam-macam switch ya. Yang ini sebentar, yang ini ohm ya, lambang ohm atau hambatan. Ini voltase DC yang gambar seperti ini ya, gambar seperti sisir. Dan ini voltase AC, switch voltase AC yang gambar lambang ada seperti ombak. Ini HFE ini untuk mengukur transistor. Ini dia lubangnya, switchnya di HFE. Nah, ini mikro ya, ini kapasitor. Sini ada pilihan nanofarad, mikrofarad, dari 20 nanofarad sampai 200 mikrofarad. Dan di sini ada ampere DC, dan di sini ada ampere AC switch ini. Dan ini mode dioda atau mode buzzer. Ini power. Ini hold, ini untuk kalau kalian sedang mengukur dan mau tahan ukurannya, tinggal di hold aja, dia nggak bakal turun lagi gitu. Dia bakalan nahan dengan ukuran yang komponen yang kalian sedang ukur. Sebentar. Nah, di sini ada port-portnya juga. Nah, kalau untuk COM ini pasti kalian sambungkan ya, harus disambungkan. Jika kalian mengukur voltase atau ohm atau mode dioda juga, buzzer ini sama biru ini, kalian yang probe merah harus ditaruh di lubang ini, dan hitam ground ini COM, ground tetap di sini ya. Jadi kalau kalian mengukur mode tegangan atau mode hambatan, kalian yang merahnya harus ada di sini dan hitam tetap di sini. Tapi kalau kalian mengukur miliampere atau kapasitor, yang merahnya taruh di sini. Jadi yang ini kagak dipakai, merahnya dipindah di sini, hitam tetap di sini ya. Nah, di sini ada fuse maksimal 500 miliampere maksimal ya. Jadi kalian kalau mengukur miliampere diusahakan tidak lebih dari 500 miliampere, karena bisa putus nanti fuse-nya ini ya, fuse di dalam ini. Dan di sini untuk yang 20 ampere maksimal ya, 20 ampere maksimal. Jadi kalau lebih dari 500 miliampere, probe merahnya kalian pindahkan ke sini. Ini merah dan ini hitam ya, ini nyambung ya. Nanti saya contohkan pengukuran ampere ya. Dan di sini juga ada fuse maksimal 10 detik. Maksimal 10 detik ya. Oh, ini enggak ada fuse. Dan maksimal 15 detik untuk pengukurannya. Ini untuk mengukur ampere di atas 500 miliampere. Jadi sini merah, sini hitam ya. Pokoknya hitam tetap di sini. Ini memakai multitester digital Shinwa, murah, harganya cuma 60 ribuan kurang lebih. Untuk alat-alat pengukuran udah saya persiapkan, ada di sini ya. Ini untuk alat-alat pengukuran. Untuk kalian yang datang ke channel ini yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Subscribe channel ini, like, comment, share jika video ini bermanfaat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe, karena subscribe itu gratis ya.
mendukung channel ini, jadi saya bisa lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, sekarang kita langsung aja ke cara penggunaan multitester dan pengukurannya. Untuk yang pertama, gue mau coba kita akan belajar mode dioda ini atau buzzer. Di sini ada lambang dioda, di atas ada lambang buzzer atau suara ya, speaker. Switchnya kita pindahkan dulu ke mode dioda atau buzzer. Oke, kita berada di mode ini. Saya deh cukup ya. Oke, mode komponen yang kita ukur pertama saya ada nih fuse ya, ini fuse. Coba kita ukur sebentar, ambil proofnya. Di sini kabel yang hitam kita masukin ke COM ya, ini ground, dan kabel yang merah ini kita masukin ke sini ya, voltase atau hambatan yang seperti saya tadi bilang. Kalau yang ini dua ini untuk ampere dan kapasitor. Nah, ini ampere dan kapasitor, dan ini ampere yang lebih besar ya. Cara pengukurannya simple. Di mode dioda atau buzzer ini, yang ini karena ini fuse, ini harus nyambung ya. Karena ini fuse, ini harus nyambung ya. Kalau nggak nyambung berarti fuse ini rusak atau putus ya. Kita coba. OL ini artinya ya belum ada yang diukur atau overload. Ini artinya karena kita belum ukur jadi kebacanya OL. Kita coba satu ke kaki satu lagi ke kaki satu. Nah, ini nyambung 00. Berarti dia ini nyambung tanpa ada hambatan sedikit pun. Jadi loss saja ini, tegangan ini bisa masuk, dan artinya fuse ini nggak rusak. Kalau kita sering memperbaiki seperti Magicom atau setrikaan, sering kita jumpai fuse, dan jika kita ukur fuse itu putus, kita bisa mengganti fuse-nya atau langsung di jumper langsung ya, untuk diperbaikan elektronik. Makanya saya bilang kenapa ini penting, karena untuk pengakuratan pengukuran kita. Di sini ada dioda. Ini dioda bekas. Nah, dioda. Di sini ada titik putih, garis putih ya di palanya ini nih. Di salah satu kakinya ada garis putih, yang artinya ini dioda ini sifatnya searah ya. Jadi dia hanya mengarahkan lurus ke sana. Jadi kalau ada tegangan yang masuk ke putihnya ini, dia bakal menolak, gak bakal tersambung. Tapi kalau arahnya ke sana nih, ke arah si putih, ya tegangannya harus bisa masuk. Tapi kalau sebaliknya dari putih ke hitam itu nggak bisa masuk. Karena ini saya membuat konten tentang cara penggunaan multitester, jadi kita langsung aja, nggak ngebahas tentang fungsi komponen, sifat-sifat komponen. Ini yang merah saya taruh di sini. Jadi ini diukurnya harus, kalau bolak-balik itu harus kagak nyambung ya. Kalau yang fuse tadi bolak-balik memang harus nyambung. Tapi kalau dioda nggak harus nyambung. Kalau nyambung itu berarti korslet. Dioda ini harus diganti. Kita ukur. Nah, terbaca ya, 583 ohm. Dan kita balik. Ini juga bukan ohm sih sebetulnya. Sekarang kita balik ya. Yang merah ini saya masukin ke salah satu kaki yang ada garis putih, dan yang ini harusnya nggak ada nilai. Nah, ini diartikan dioda ini masih bagus, karena ini nggak ada nilai, karena sifatnya dioda itu penyearah, dia bukan balik seperti fuse.
bukan seperti ini. Kalau ini dibolak-balik harus nyambung karena dia cuman pemisah jika ampere berlebihan aja. Oke, ini juga bisa dipakai untuk pengecekan kalau kabel-kabel putus atau gimana gitu ya. Coba sebentar saya cari kabel. Ini aja ya yang ada. Aduh, nah seperti ini. Saya punya kabel colokan, sering saya gunakan juga buat servis mesin cuci. Nah, coba kita kalau cara mengecek kabel putus atau enggak gitu. Ini kabel masih bagus atau enggak gitu kan. Salah satu kaki kita masukkan. Ini saya masukkan ke merah ya. Ini salah satu kaki kita masukkan ke kaki jack. Ini kagak ada respon karena berarti kaki ini punyanya yang hitam ya. Jadi ya kagak nyambung memang. Berarti kaki yang ini, jalur yang ini nyambungnya ke sini. Harusnya ini bunyi. Kalau nggak bunyi artinya putus ya. Kalau diem aja seperti ini artinya putus. Nah, ini artinya dia itu jalurnya tersambung tanpa ada hambatan ya. 000, nggak ada hambatan. Loss dos saja ya. Wah, ini copot. Ini copot. Kita coba sini ya. Kaki satu lagi ya. Ini yang warna hitam. Yang tadi yang ini punya merah, seharusnya tidak nyambung. Kalau ini bener nggak nyambung. Harusnya nyambung di kaki sebelah sini. Nah, nyambung 000 artinya nyambung tanpa ada hambatan sedikit pun ya. Kalau ini kagak nyambung karena ini punyanya jalurnya merah ini. Jadi artinya kedua jalur ini yang menuju ke sini ini aman ya, kabelnya nggak ada yang putus. Berarti bagus, bisa kita gunakan gitu. Kalau untuk pengecekan kabel ini sangat berguna sekali. Tapi putus ya. Aduh. Bentar, kayak punya saya satu lagi. Nah, kayak yang ini ya. Sekarang kita cek lampu ini. Ini lampunya lampu DC dengan sifatnya dioda ya. Ini namanya dioda LED. Ini bukan dioda seperti dioda tegangan AC 220 volt. Ini dioda LED. Ini dibolak-balik nggak boleh nyambung karena dia sifatnya penyearah karena dia ini dioda LED. Kita cek begini, ini kagak nyambung ya. Kalau dicek karena dia dioda, dia nggak mau kalau bukan searah. Sekarang saya coba dibalik ini, masukin. Nah, ini lampunya nyala. Ini artinya ya bagus, diodanya berfungsi, lampunya juga berfungsi ya. Di sini nggak ada keterangan OL atau overload, tapi di sini kita bisa lihat. Di sini kita bisa lihat diodanya berfungsi, berarti masih bagus ya, walaupun di sini nggak ada tegangannya. Sekarang kita ukur. Ini masih di mode dioda atau buzzer ya. Kita ukur ini resistor. Ini resistor ukuran 330 ohm dengan lambang warna orange coklat. 330 ohm. Kita ukur dulu menggunakan mode dioda atau buzzer. Nah, kebaca 324 ohm. Tapi untuk hambatan atau resistor saya sarankan menggunakan ini ya, mode hambatan ini agak lebih akurat. Ini di pilihan ini nih ada kalian lihat 200 2K atau 2 kilo atau 2000, 20K atau 20.000, 200.000, 2M, berarti 2M 2 juta dan 20M 20 juta. Ini 200M 200 juta. Ini untuk mengukur nilai hambatan. Berarti dia ini nyambung tapi enggak loss gitu ya, enggak loss dos gitu kan. Ini berarti ada yang nahan dia gitu sampai
keluar hambatannya itu. Ini kita putar ya, ini 330 ohm. Kalau kita switch 200 ohm, ini saya switch 200 ohm, seharusnya dia tetap overload atau kekurangan ini ya, kekurangan switchnya ini, dia kagak bakal kebaca. Nah, dia nggak kebaca 330 ohm, bukan berarti dia ini putus ya. Dia nggak kebaca karena tegangannya ini kurang. Di sini kita pakai switch yang 200 ohm doang, sedangkan di sini 330 ohm. Kita harus yang switchnya ini melebihi dari hambatan ini ya. Di sini saya pakai 2K atau 2000. Saya pindahkan ke 2K 2000. Saya ukur sekarang. Nah, baca 348 ohm kurang lebih ya. 340 ohman. Nah, ini berarti kan bisa ya kalau di 2000. Yang penting kalau kita ngukur itu harus lebih tinggi ya di switch sini ya daripada komponen yang kita ukur. 300, coba kalau kita ukur 20.000. Dia baca 0,30 karena kita switchnya ke 20.000. Kalau kita ke 200.000 dia kebacanya cuma 0,03. Ini 0,01 karena kurang. Kalau semakin tinggi switch gitu, kalau nggak hampir mendekati ini, dia kurang akurat. Makanya kita setel di atasnya 200 kan 2000 ya, kita set aja 2000 karena dia ini 330 ohm. Nah, ini lebih akurat dibanding kita ngukur sampai 200 juta switchnya itu ya, dia kurang akurat. Ini juga ada lagi 330 ohm. Nah, sama. Saya mau coba di seriin 330 tambah 330 artinya 660-an, sekitar 660 ohm. Saya mau coba seriin, kita ukur apakah benar 660 ohm. Ini resistor ya. Ini di kaki yang satu lagi di ujungnya ini 647 ohm ya. Toleransi ini berarti artinya benar ya, benar 647 ohm karena kan 330 tambah 330 ya, nggak harus sama banget, yang penting hampir mendekati. Itu menurut saya komponennya itu artinya masih bagus. Ini kita udah membahas di switch dioda, mode buzzer, ini mode ohm hambatan. Sekarang kita berpindah ke V sisir ini ya, voltase DC, pengukuran tegangan. Apa aja sih pengukuran tegangan? Pengukuran tegangan itu seperti baterai atau adaptor, itu tegangan semua ya. Adaptor, baterai seperti ini juga ya. Kalau ada adaptor seperti ini juga tegangan DC. Kita bisa ukur menggunakan DC volt. Yang penting kita tahu tegangannya itu berapa. Biasanya kan ada tertera gitu di belakangnya nih. Saya mau coba ukur nih baterai X laptop ya. Di sini saya mau tahu tegangannya ada berapa. Biasanya 37 sampai 42 volt kalau fullnya ini baterai ini. Ini biasa juga dipakai di baterai charger, power bank ya, atau power bank. Ini saya pindahkan switchnya dulu ke voltase. Pertama kita coba di 200 mV ya. 200 mV kita coba, kita tes apakah bisa. Nah, kalau baterai ini kalau tegangan DC itu pasti ada plus dan minus. Jangan sampai salah. Apalagi jika kalian menggunakan multitester yang jarum ya, analog. Tapi kalau yang digital salah pun nggak masalah karena di sini ada minusnya. Kalau di sini ada minus berarti probe yang kita masukkan itu terbalik ya.
nggak masalah, tapi kalau menggunakan multitester digital kalau untuk pengukuran aja ya. Nah, untuk colokan probe tetap di sini, ini COM, di sini voltase dan hambatan kita lihat. Ini tetap ya, kayak nggak pindahkan. Sekarang ini di 200 mili tegangan voltase. Kita coba ukur. Ini asal-asalan, berbaliknya berbalik. Nah, ini OL ya. Coba kita ukur lagi. Oh, overload atau kurang gitu, tegangannya kurang, tapi ada minusnya, berarti kita terbalik ini. Nah, hitam berarti di sini min, di sini plus merah. Tuh OL dan minnya udah hilang, berarti kurang. Kita coba naikkan lagi voltasenya di 2 volt dan naikkan 1. Apakah masih kurang? Overload ya, berarti itu tandanya masih kurang. Kita naikkan lagi ke 20 voltase DC. Sorry, kita ukur lagi, minus ke minus, positif ke positif. Kita lihat baterai terbaca 4,12 volt DC, yang artinya baterai ini dalam keadaan full atau penuh. Baterai ini dalam full atau penuh. Coba kita balik. Kita balik. Oh, minus 4,12 volt, yang artinya probe ini terbalik. Untuk digital itu nggak masalah kalau menurut saya, tapi kalau untuk yang analog seperti ini, dia nggak bakal kebaca, jarumnya nggak bakal gerak. Jadi kalian harus perhatikan. kalau mau ukur DC, kita ukur lagi. Nah, ini tegangan DC juga, baterai 9 volt. Kita ukur sekarang. Di sini juga tertera ya, 9V, yang artinya 9 volt. Kita ukur, switch masih di 20, karena di 20 juga udah cukup. Merah ke merah, hitam ke hitam. Kita cek ada berapa? 9,33, yang artinya baterai ini masih bagus. Kalau kalian punya elektronik yang tiba-tiba mati, kalian punya multitester digital, kalian bisa ukur tegangan baterai kalian. Siapa tahu yang rusak memang baterainya, atau biasanya kan memang udah langsung ganti aja. Di sini ada tandanya juga, positif. Ini negatif. Tegangannya udah kelihatan 9 volt di sini. Jika kita ngikutin positif, negatif. Kalau kita balik, minus 9 volt ya. Masih kebaca tapi minus. Coba kalau kita naikin switchnya di 200, minus 0,9. sorry, saya punya baterai lagi, baterai charger juga. Kita coba ukur di switch 20 volt aja. Kita ukur, dia terbaca 3,7 ya, yang artinya baterainya ini sekitar 10 sampai 20 persenan, 3,8 ya. 10 sampai 30%. Dan artinya nggak ada minus, artinya probe-nya juga nggak terbalik, bener. Ini positif di merah dan ini negatif. Jadi saran saya sih, kalau lebih kalian pemula, lebih rekomen membeli multitester digital. Tapi kalau kalian udah terbiasa sama yang analog juga ya nggak masalah, tergantung kebiasaan kalian.
Ini juga ada baterai handphone. Terus saya bongkar atasnya. Nah, di sini kalian bisa kelihatan B- dan B+. Artinya ini baterai min, ini baterai plus. Kita cek. Baterai ini kita cek sesuai keterangannya B+ dan B-. Kita baca dia ada 3,68. Baterainya berarti udah pengen habis ya. Seperti itu untuk pengukuran tegangan di volt DC. Sekarang kita lanjut ke pengukuran volt AC ya. Volt AC atau tegangan listrik, tegangan langsung ya. Di sini saya nggak punya trafo, jadi untuk tegangan-tegangan kecil ini biasanya kan pakai trafo itu bisa diukur 15 volt AC atau berapa. Di sini karena saya mau tes di listrik langsung ya, karena ini tegangan AC bukan DC. Tegangan AC kan biasanya 220 volt. Kita nggak mungkin pakai yang 200 di switch di switch ini, kita nggak mungkin ya, karena ini 200 volt, karena tegangan listrik itu lebih dari 200, yaitu 220 volt, 215 volt. Jadi saya pakai switch yang 750 agar dia nggak kebaca OL yang artinya putus. Oke, sekarang tegangan AC itu nggak ada bolak balik ya, jadi kita langsung colok aja bebas. Nggak ada min plusnya, jadi langsung dicolok aja ke sini. Untuk kalian yang pengalaman ya hati-hati ya, pastikan kabel nggak ada yang lepas. Kan kita colok. Nah, kita baca 221 volt di switch tegangan volt AC ya. Ini langsung saya colokin. Oke, sekarang kita coba balik. Sama aja, karena ini nggak ada. Saya langsung colok 221 volt. Nah, ini artinya colokan ini bagus atau tersambung dengan listrik dengan baik. Tersambung listrik dengan baik, jadi nggak masalah. Kalau ada yang rusak elektronik, bisa kita cek dulu apakah di sini mengeluarkan strum. Jika mengeluarkan strum ya artinya colokan ini baik, dan bisa lanjut mengecek ke komponen ya. Ini di switch. Sekarang kita mode HFE ya. HFE ini saya kurang tahu apaan. Yang penting HFE ini untuk mengukur transistor. Untuk mengukur transistor ya. Kita putar switch ke HFE. Nah, saya punya sampel contoh transistor. Ini TIP 42C. Jika kalian mengukur transistor, alangkah baiknya kalian tahu dulu ini transistor jenis apa, dan kaki di ketiga kakinya ini base kolektor emitornya kalian harus tahu. Nah, kita harus masukkan ke lubang ini. Kalau 42C ini yang menurut saya, yang saya tahu dia ini berjenis PNP dengan kaki nomor 1 base kaki nomor 2 kolektor, kaki nomor 3 emitor. Kita masuk ke lubang PNP atau positif negatif positif artinya. Masukkan. Nah ini kebaca 181 ya. Ini nggak tahu 181 apa ini. Tegangan dari transistor ini biasnya kalau nggak salah baca 181, yang artinya transistor ini masih
bagus ya, kurang lebih masih bagus, tapi ya lemah atau enggaknya saya kurang tahu. Biasanya saya ngecek pakai smart tester ini untuk melengkapi penggunaan dari multitester digital. Ini coba kalau kita taruh di sini di NPN, dia nggak kebaca ya, karena dia ini jenisnya PNP. Dan kalau kita asal masuk juga di atasnya nih, lubang atasnya ABC ini tuh, nggak kebaca juga. Karena kaki nomor 1 dia base atau B, 2C atau kolektor, 3E atau emitor, jadi dan jenisnya PNP. Coba masukin lagi, baca ya. Oke, ini nomor tipe TIP42C, dan ini sebentar. Nah, ini TIP41C ya di atas. 41C ini berjenis NPN, negatif positif negatif, dan kakinya juga pun sama, BCE, base kolektor emitor, cuman dia di NPN. Kita masukin ke sini, baca ya, yang artinya transistor ini masih bagus. Coba kita masukin ke yang PNP, apakah kebaca? Nah, nggak kebaca. Sebetulnya bisa juga kita mengukur transistor menggunakan mode dioda atau buzzer, tapi mengukur di sini aja untuk melengkapi fungsi-fungsi dari switch ini. Langsung lanjut, kita mengukur ke kapasitor ya. Di sini nggak usah pakai probe ya, probe nggak berfungsi kalau untuk mengukur AFE ini. Kita coba sekarang pengukuran kapasitor ya, farad, mikrofarad atau nanofarad. Ini ada F. Ini untuk kapasitor. Kalau untuk kapasitor ini ada lambang kapasitor seperti ini. Tapi voltase dan hambatan ini kita pindahin ke lubang sini ya. Nah, COM tetap di sini, dan ini merahnya ke sini. Switchnya kita putar ke mode kapasitor. Ini kapasitor dengan ukuran switch 20 nanofarad. Kita ukur ini sebentar. Ini 10 mikrofarad ya, 10 UF. Kita ukur di 20 nanofarad. Ini seharusnya nggak kebaca karena kekurangan ya. Nano itu di bawahnya gitu. Nano, 200 nano, dan 900 nano, habis itu baru mikro gitu. Bukan 2000 nano, tapi 1 mikro. Ini kita coba kapasitor di sini yang ada garis ini biasanya min, yang polos berarti positif ya di kakinya. Kita coba yang hitam ke min, positif ke positif. Tuh OL ya, nggak kebaca, artinya dia kekurangan. Tuh, tadi sempat 1 terus langsung mati. Oke, ini nggak kebaca karena kekurangan. Kita setel karena ini 10 mikro. 10 mikro kita setel di 20 mikro. Ini 200 nano. Ini 2 mikro, masih kurang 20 mikro ya. Pas 20 mikro karena ini 10 mikro, jadi 20 mikro cukup. Kita tes apakah kapasitor ini masih bagus. Positif ya, negatif yang ada garisnya ya. Terbaca 8,5 mikro. 8,5 mikro dari 10 mikro ya masih bagus.
belum jelek-jelek amat, masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Dan saya punya kapasitor lagi di sini, kapasitor kecil ini. Tuh, dengan ukuran 47 mikro. Kita cek. Nah, lihat ya, yang ini negatif, kaki sebelah sini negatif dan kaki sebelah sini positif. Negatif, positif. Ini 47 mikro. Ini saya set di 20 mikro ya. Seharusnya belum kebaca OL. Tuh, OL ya, sempat 18, pas dia ingin naik lagi nggak bisa karena di sini cuma sampai 20 mikro. Saya set ke 200 mikro, sebelahnya yang paling tinggi ini. Kita tes lagi. Terbaca 48 mikro. Ya, artinya ini masih bagus, belum kering. Kapasitor ini masih bagus, 35 volt 47 mikro. Tapi belum kering, masih bisa kita gunakan. Lagi juga kalau untuk kapasitor ini, kerusakannya ini bisa kita lihat hanya dari fisik, juga bisa kita lihat jika kapasitor sini ada melendung atau gendut gitu, itu bisa diartikan kapasitor udah rusak. Sekarang kita coba ukur tegangan. Di sini ada ampere ya, A atau ampere. Nah, ampere DC nih, ini lambang DC ya. Kalau ini ampere AC. Coba pakai 2 mili ampere DC untuk mengukur tegangan ini, dinamo ini. Kita ukur tegangannya dapat berapa ya dinamo ini. Taruh di bawah. Bentar. Oke, kita taruh di bawah. Saya punya colokan sambungan sebentar. Nah, mengukur ampere, miliampere, kita masih menggunakan colokan probe yang sebelah sini ya, yang miliampere dan kapasitor. Kita udah set di 2 miliampere. Kita menggunakan tegangannya, dia ini kan pakai tegangan 9 sampai 12 volt. Saya menggunakan tegangan baterai ini yang kita udah cek tadi, masih bagus. Kita menggunakan baterai ini. Lalu kalau mengukur ampere ini, satu kaki itu langsung terhubung dengan baterai, dan satu lagi terhubung dengan dua probe ini ya, 2 probe yang udah kita jadikan satu, yang kita seri. Jadi di sini ingat ya, baterai ini ada positif dan negatif, tapi kalau untuk dinamo sih nggak masalah sih, paling putarannya doang bolak-balik dia. Kalau terbalik putarannya balik arah, tapi kalau benar putarannya benar searah jarum jam. Untuk kalian aja berhati-hati, kalau DC itu ada plus minusnya. Ini juga dinamo DC, bukan dinamo AC yang langsung colok ke setrum kayak kipas. Ini beda. Dinamo kayak dinamo Tamiya gitu. Kita tes. Yang satu ini ke COM, saya yang merah ya, saya masukin ke COM ini. Yang probe hitam ini ke salah satu kabel dari dinamo. Oke. Saya taruh sini, oke. Nah, yang probe satu lagi langsung kita colok ke sini. Nah, yang itu masih saya pegang ya, karena saya nggak ada jepitannya rusak tadi. Nah, ini yang dari baterai ya, kan masih menyisakan satu kaki lagi di dinamo ini. Kita langsung masukkan ke sini. Tuh, kita langsung masukkan ke sini. OL, dan putarannya juga lemah. Dinamonya putaran lemah karena apa? Overload, karena kurang tegangannya ya. Kita pindah ke 20 mili ampere DC. Kita colokkan lagi.
Nah, ini muter juga tuh, lihat. Tapi OL ya, dia masih kekurangan tegangan gitu, kekurangan arus, masih kekurangan arus. Kita pakai yang 200 mA. Oke. Nah, tuh dinamo udah muter dan terbaca sekitar 70 sampai 80 mA. Yang artinya dinamo ini dengan tegangan 9 volt dia mengeluarkan arus sekitar 80 volt. Jika tegangannya 12 volt ini arus bisa lebih ya. Arus itu apa sih? Voltase itu apa sih? Ya saya jelaskan di video-video berikutnya ya. Voltase itu penyedia tegangan dan arus itu ya kebutuhan dayanya dia itu, Dia ini dengan baterai 9 volt dia membutuhkan arus sekitar 70 sampai 80 volt tadi sudah kita cek. Ingat ya, ini ada baterai 2 pengukuran ampere. Ini ada 2 dari dinamo, satu ke salah satu kaki seperti ini. Merah, misalnya merah positif, kita masukin ke positif sini. Nah, satu lagi nih yang minus. Yang minus kita bisa sambungkan ke ground dulu yang satu. Lalu ke kaki yang minus baterai ini pakai probe yang satu ya, tanpa dihubungkan apa-apa karena di sini udah terhubung. Terus satu lagi ke sini ya. Nah, ini kan kabel yang dari dinamo tadi ya, biar kalian ngerti. Terbaca 80, 70 ya. Seperti itu pengukuran ampere ya. Bukannya langsung dicolok dua-duanya, tapi salah satu dari kabel ini, satu langsung ke baterai, satu kita seri gitu melalui probe ini, dua probe ini. Nah, ini untuk pengukuran ampere DC, ampere AC ya. Kalau menurut saya untuk pengukuran ampere AC dengan melakukan cara yang seperti tadi, satu langsung kecolok ke strum 220 volt, yang satu melalui probe, menurut saya ya untuk pemula jangan dilakukan karena berbahaya. Kita menggunakan tegangan yang tinggi, strum tinggi. Saya lebih menyarankan gunakan seperti ini, tang ampere, karena cukup mudah cara penggunaannya. Misalnya kita menggunakan untuk AC nih, tahu tegangan AC 220 volt, yang salah satu kita masukkan ke strum 220 volt, salah satu dari kabel cukup kita giniin aja, kita udah ketahuan ini arus yang sedang dipakai oleh elektronik tersebut. Dengan switch ampere di sini ada ampere AC. Makanya kalau untuk tegangan AC saya nggak menyarankan untuk dipraktekkan karena lumayan ekstrim lagi untuk kalian pemula, karena tersengat strum AC 220 volt itu bahaya, bisa menyebabkan kematian. Kalau cuma kejut-kejut dikit mah wajar, takutnya sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Ini solder saya. Kita mau coba ukur. Oke, ini satu. Ini colokan yang tadi. Bentar. Ini kok malah sini. Colokan yang tadi kita udah tes bagus ya. Ini kita masukkan ke solder. Ini ke sini. Pakai satu, ini ke sini. Ini kan harusnya ke strum, tapi saya melalui ini karena agar bisa mengukur tegangan ampernya. Nanti tinggal saya jepit switchnya ini. Switchnya kita ubah ke ampere 200 ampere AC, ini tegangan AC.
ya. Ini tegangan AC 200 AC 000. Ntar kita jepitkan ke salah satu kakinya ini seperti ini. Tuh. Seperti ini ya. Baca ini langsung saya masukkan aja. Ini kecolok. Ini saya masukkan ke salah satu kaki. Sekarang saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ampernya udah kebaca. Kalian lihat solder saya udah warna merah. Oh, ada warna merah yang artinya kebaca, soldernya berjalan. Dan tegangannya ada di 0,1 ampere AC. 0,1 ampere untuk solder ya lumayan bagus, masih bagus. Berarti ada tegangan yang keluar dari solder ini. Oke, saya langsung cabut ya. Oke, saya cabut. Pastikan colokan udah dicabut, jadi kita aman buat pegang-pegang. Nah, untuk pengukuran ampere AC saya lebih menyarankan menggunakan tang ampere karena untuk mengurangi resiko kita ya. Oke, kurang lebihnya segitu aja. Oke, kurang lebihnya segitu aja yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu buat kalian, wawasan buat kalian. Untuk kalian yang mau coba servis, belajar servis, itu pelajaran yang cukup berharga menurut saya. Pelajaran menggunakan multitester digital, karena itu memang awal-awal pembelajaran servis itu dari situ awalnya. Jika video ini bermanfaat buat kalian bisa bantu subscribe channel ini, like, share, komen untuk